Iwan Ahwat Fillah, Ustadz sudah mengarahkan agar amalan ini menjadi bagian dari diri kita yang disebut karakter dengan teorinya yang sudah disepakati, yaitu bahwa agar amalan tersebut menjadi karakter, pertama berikan ilmunya, kedua bimbing pelaksanaannya, ketiga berulang-ulang, keempat menjadi kebiasaan, dan akhirnya jadilah karakter. Amalan-amalan tersebut diupayakan menjadi identitas kita karena sudah melekat pada jiwa kita. Caranya begitu. Itu teori habit ya, yang diawali dengan didasari dengan pernyataan Imam Ghazali rahimahullah, an-nasu ulum halka illal alim. Pertama harus alim, harus punya ilmu. Wal alimuna halka illal amil. Tidak cukup di situ, ilmu itu harus diaplikasikan, harus dilaksanakan. Wal amil halka, ternyata punya ilmu dilaksanakan juga nggak cukup. Illal mukhlisun, harus memiliki ketulusan, keikhlasan, kebersihan motif di dalam diri. Illalillah, tasbiyatul a'mal an mulahadatil mahlukin. Jadi kita menafikan, menyingkirkan berbagai motif yang karena makhluk. Jadi memurnikan hanya untuk Allah. Ini berarti nilai yang diperjuangkan. Dan yang keempat, tidak cukup ilmu, tidak cukup mengamalkan, tidak cukup tulus ikhlas. Yang keempat, koridornya wafik bi kitabillah wa sunnati rasulillah, harus ada dalam bingkai Quran dan sunnah agar kita tetap terjaga. Dari yang empat itu akhirnya oleh para ahli pendidikan di lebih untuk ke realitas jadi 5 yang tadi. Berikan ilmunya, bimbing pelaksananya. Ini sebuah upaya untuk lebih merealisasikan, berulang-ulang, jadi kebiasaan, jadilah karakter. Dan karakter yang dibangun dalam hal ini adalah sayyidul amal atau afdhalul amal, amal-amal istimewa secara pahala, secara fungsi, pembentukan jiwa, meraih masa depan. Kalau kita ada pada amal-amal ini, insya Allah selalu di depan. Insya Allah Allah memberikan jalan termudah dan memberi kesuksesan. Makanya waktu itu diungkapkan hanya sekedar contoh-contoh untuk jadi inspirasi buat kita. Kenapa Ustadz Adi Hidayat seperti itu? Karena dia awalnya begini ya, menekuni dengan tulis jelas tentang Al-Quran. Kenapa Muhammad Al-Fatih di usia muda bisa menaklukkan Konstantinopel? Kenapa Ziyad At-Tariq bin Ziyad bisa memimpin dan sukses dalam sebuah perjuangan yang begitu berat? Jadi semuanya latar belakang orang-orang yang berpijak di atas karakter amalan yang luar biasa, ternyata jadi luar biasa. Maka Ustadz tidak putus harapan, selalu optimis. Adik-adik, ikhwan, akhwat di sini menjadi orang terdepan, menjadi orang-orang yang dikehendaki, dipilih oleh Allah karena sudah berupaya menjadikan amalan-amalan istimewa ini bagian dari karakternya. Apa itu yang dimaksud amalan istimewa yang kita bahas? Udah berapa tema nih? Masih ingat? Yang pertama kali dibahas di sini apa? Qiraatul Quran, bitadabburi wa tafahumi. Kita mendalami dengan nuansa bahasa Rasul, mengkaji hadis-hadis tentang keistimewaan, keutamaan amal
qiraatul Quran bitadabburi wa tafahumi limani, berupaya tilawah, berupaya bersentuhan senantiasa bersama Quran, rasakan sensasi spiritualnya seperti apa ya. Kemudian yang kedua apa? Sholat malam. Dan tilawatul Quran bitafahumi wa tadabburi, yang kesananya mentahfidnya, menghafalnya, mengamalkannya. Menghafal Al-Quran itu identik dengan sholat dan yang lainnya. Makanya murojaah terbaik adalah di sholat malam. Maka kita juga mengkaji keistimewaan, keluar biasaan sholat malam. Bahkan rata-rata orang muslim yang bernilai tinggi, para pejuang yang selalu mampu menyelesaikan masalah-masalah berat, rata-rata adalah ahli sholat malam. Rasulullah saja yang ditugaskan sebagai rahmatan lil alamin itu di surat Al-Muzammil jelas ya, qumil laila illa qalila isma'u awin kusminhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kemudian apa? Inna sanulki gimana? Pokoknya ada ayat yang innana si'atan lail hiya asyaddu wat'awwa wa mukila. Jadi kalau kita sholat malam membaca ayat, itu kesan terhadap jiwa asyaddu wat'an, lebih terkesan, lebih mampu mensucikan diri, insyaallah. Baru dua ya itu. Hadis-hadisnya rata-rata yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib itu lebih dari 30. Tapi tidak selamanya harus semuanya karena itu perlu waktu lama. Maka di kesempatan ini hadis tentang dahsyatnya Qiyamul Lail baru sampai nomor berapa? Nomor berapa? 21 ya. Coba dicek dulu ya yang 21. Ya. Kita akan lihat ya. Ini hadis masih banyak, tapi kita mendekati Ramadan, seharusnya sudah harus pindah ke materi saum. Ya. Di kitab ini ada motivasi tinggi tentang keutamaan saum, baik saum wajib ataupun saum sunnah. Saum wajib udah tinggal dalam hitungan minggu ya. Kita akan kedatangan tamu agung saum Ramadan. Sekalipun di hari-hari biasa kita senantiasa memperindah jiwa dengan saum-saum sunnah ya. Saum Ayyamul Bid, saum Senin Kemis, lebih dahsyat lagi saum Daud. Mungkin insya Allah hari ini tentang pembahasan keutamaan Qiyamul Lail akan diakhiri, dan pertemuan nanti targib tentang saum ya. Makanya hadisnya dipilih aja. Hadis kedua-dua kita lihat ya. Tolong diperhatikan, tidak semua memotokopi ya, waktu itu dipinjam kitab ini, tapi sepertinya tidak semua, nggak apa-apa. Insya Allah ikhwan akhwat, adik-adik, santriwan santriwati di sini, insya Allah orang-orang yang gampang hafal ya, karena terus dilatih dengan Al-Quran. Hadis kedua-dua ya. Waruwiya an Anasin radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan sebuah hadis
dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoi kepadanya, amin. Yarfa'uhu, hadis ini marfu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, dia berkata, Anas berkata, tapi ini marfu ya, disinyalir dari Rasul. Kata Anas, solatun, ini berarti Rasul yang bicara ya. Solat di masjidku, kata Rasul. Masjid apa? Masjid Rasul itu Masjid Nabawi ya. Solat di masjidku, dalu itu sederajat, senilai bi asyrati alapi sholatin, senilai 10.000 kali sholat. Satu kali sholat senilai bi asyrati alapin, asro 10 alap ribu, 10.000 sholat. Kedua, kata Rasulullah, wasolatun, dan satu kali sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Haram, Masjidil Haram ya, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Makkah. Dan satu kali sholat di Masjidil Haram dalu senilai ya, disederajatkan bimiati alfi sholatin, dengan 100.000 kali sholat. Satu kali sholat di Masjidil Haram dihargai, dinilai keutamaannya sama dengan 100.000 kali sholat. Wassalatu bi ardir ribat, dan sholat di negeri yang darurat perang, lalu ada ribat itu senantiasa menjaga, mengawasi ya. Jadi memata-matai, menjaga. Jadi di negeri yang ada dalam tidak aman, lalu ada penjagaan ya, tapi orang itu masih bisa sholat. Wassalatu, dan satu kali sholat bi ardir ribat. Di sini ada syarahnya. Bi ardir ribat itu al makanul ladzi yantadiru bihil mujahidun, tempat atau negeri yang senantiasa dijaga oleh para mujahid karena negeri tersebut sedang tidak aman, sedang konflik ya. Itu kalau bisa sholat di negeri seperti itu, tu'dalu bi alfai alfin, sederajat senilai dengan 2.000 ribu. 2.000 ribu itu berapa? 1.000 kali 1.000 berapa? Ya, kalau 1.000 ribu artinya 1.000 kali 1.000 berapa? Coba. 1.000 berapa kali 1.000? Berapa? 2.000 ribu. Ya. Jadi 200.000, 2.000 ribu itu apa? Berapa? Atau 2 miliar. Wa aktsaru min dzalika kullihi, tapi ada yang lebih dari nilai ketiga barusan. Ar-raq'atani, 2 rakaat, yusollihimal abdu, di mana para hamba melaksanakan 2 rakaat tersebut fi jaubil lail, di tengah malam, maksudnya sholat malam, maksudnya sholat tahajud. La yuridu bihima, yang tidak dimaksudkan melaksanakannya illa ma indallahi azza wa jalla, kecuali karena ketulusan, keikhlasan karena Allah Ta'ala. Ini sedang menunjukkan, memotivasi mulianya, besarnya pahala, tingginya nilai sholat malam.
andai orang sholat sunat, ini yang sedang dibahas ya, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, sholat di kampung di negeri ribat, barusan pahala-pahalanya sangat gede-gede. Tapi ada yang lebih dari itu, apa? Sholat malam. Makanya nanti ada penjelasan-penjelasan sampai kata Nabi, upayakan alaikum biqiyamil lail walau rokaatain, sekalipun hanya 2 rakaat. Walau rakaatan, sekalipun hanya witir 1 rakaat. Gitu ya, hadis-hadisnya banyak. Ini saking luar biasanya apa? Salat malam. Ini hadis ini memotivasi kita untuk terus mujahadah, untuk terus istiqomah, untuk terus mudawamah, menjalankan konsisten tiap malam salat malam. Ya. Jelas? Jadi hadis itu sedang menunjukkan begitu besarnya pahala salat malam, sampai ada 3 perbandingan salat sunnah di Masjid Nabawi, salat sunnah di Masjidil Haram, salat sunnah di makani ribat, dan ada yang lebih dari ketiga itu, yaitu sekalipun sholat 2 rakaat, apalagi kalau 11 rakaat, apalagi kalau lebih dari itu, 2 rakaat di tengah malam, itu luar biasa. Jadi kita jangan pernah menyepelekan kesempatan sholat malam, upayakan, perjuangkan. Selanjutnya, kalau di kita ini diringkas nomor 23 ya, kalau di kitabnya nomor 26. Karena hadis 23, 24, 25 senada dengan yang di atas, cuma dengan penjelasan. Kata Nabi, sholat malam sekalipun dengan seukuran halabasyatin, seukuran dengan memeras susu kambing ya, susu sapi, segelas sebentar sekali. Atau sholatlah sekalipun hanya 2 rakaat, atau sholatlah sekalipun hanya dengan 1 kali witir. Saking ini penjelasan dari keutamaan sholat malam tidak boleh ditinggalkan. Hadis yang nomor 22 di catatan adik-adik, di catatan ikhwan akhwat, tapi di kitabnya 26 ya. Wa an Syahl bin Sa'din radhiyallahu anhuma qala. Hadis dari sahabat Sahal bin Sa'id, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, qala, dia berkata. Kata dia menceritakan, Ja'a Jibril ilan Nabi SAW faqala. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, kata malaikat Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, silahkan hidup masyikta sesukamu. Fa innaka mayitun, tapi ingat di suatu ketika kamu akan pulang menuju Allah. Kamu akan wafat, kamu akan meninggal dunia yang harus mempertanggungjawabkan dari hidup tersebut. Ini sebetulnya pelajarannya buat kita karena Nabi begitu mulia. Cuma seolah-olah tayangannya nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, lalu kita baca sebagai umatnya, sebetulnya ini bagi kita. Silakan Anda hidup sesukanya, tapi ingat Anda akan mati dan hidup Anda itu akan dipertanggungjawabkan. Jika baik, bakal baik, jika buruk, hati-hati ya. Kedua, nasihat malaikat Jibril, pertanyaannya kepada Nabi, wa'mal masyikta. Silakan berkarir, silakan berbuat, silakan beramal, silakan beraktivitas masyikta, sesukamu. Fa innaka maziun bihi, tapi ingat semua yang diperbuat itu ada balasannya. Kalau baik, baik. Kalau perbuatannya buruk, buruk. Kalau lillah, jadilah amal soleh. Kalau ghairullah, hancurlah sia-sia. Fahabitat amalu. Ketiga, wahbib masyikta. Silahkan kamu mencintai sesuatu. Cinta karir, cinta kendaraan, cinta rumah, cinta anak, cinta istri, cinta apa saja. Silahkan.
Tapi fa innaka mupariku. Ingat itu semua ketika Anda meninggal dunia akan ditinggalkan. Akan berlepas dari Anda. Akan apa? Perpisahan ya, terjadi perpisahan. Lalu setelah menyebutkan 3 hal penting, momen penting ini nasihatnya. Wa'lam, ketahuilah. Ketahuin ya, catat, ketahui, ingat-ingat. Anna syarafal mu'min, sesungguhnya semulia-mulianya orang yang beriman. Siapa? Kalau kita ini semua orang beriman, tapi di antara beriman ada rajanya. Ada yang paling mulia di sisi Allah. Siapa? Qiyamul lail. Orang mukmin yang mudawamah, orang mukmin yang konsisten, orang mukmin yang selalu sholat malam. Ya. Dan sholat malam ini identik dengan orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara yang mulia-mulia, maka di sisi Allah yang paling mulia tersebut adalah orang yang bertakwa, dan salah satu cirinya adalah qiyamul lail. Ini surat apa ya? Ini ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kelak ada di mata air surga. Ahidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena mereka ketika di dunia orang-orang yang berbuat muhsinin, berbuat yang ihsan ya, berbuat yang terbaik. Apa? Ada 4 dia disebutkan. Salah satunya terdepan, kanu qalilan minal laili mayahjaun. Mereka sedikit tidur di malam hari. Apa? Nonton bola. Apa sedikit tidur itu? Ngeronda. Apalagi? Ya, ngobrol-ngobrol. Maksudnya sedikit tidur di malam hari karena dia murojaah Al-Quran melalui sholat malam. Makanya perlu dicatat, inna syarufal mukmin, sesungguhnya semulia-mulianya orang mukmin itu sudah mulia. Ini dari yang mukmin ini ada yang berliannya, yaitu apa? Qiyamul lail, orang mukmin yang menjaga sholat malam. Karena orang mukmin yang menjaga sholat malam tidak diragukan dia adalah orang yang bertakwa. Buktinya mana? Ayat yang tadi, ya. Bahwa kata Allah orang yang bertakwa ada di mata air surga sambil menunggu berbagai nikmat yang akan dianugerahkan oleh Tuhannya. Kenapa? Karena mereka ketika di dunia orang-orang muhsinin, orang-orang yang beramal baik. Apa yang dimaksud amal baik di situ? Ada penjelasannya ya. Jadi setelah malaikat Jibril menyebutkan 3 hal, momen teristimewa, silakan hidup sesukamu, tapi kamu ya pandai-pandai menjaga diri, menjaga ifah, menjaga dari meminta-minta kepada orang lain, sehingga martabatnya dianggap atau dinilai martabat yang luhur. Hadis ke-27 atau di situ hadis ke-23 ya, karena tadi ada yang senilai dipercepat, bukan dilewat, tadi dijelaskan hanya dengan penjelasannya. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala Rasulullah SAW, beliau sahib itu pemilik atau yang menyertai, sahib itu teman ya. Maksudnya orang yang selalu sholat malam itu diberi nilai sohibul wa ashabul lail. Ashabul lail itu pemilik malam yang menyertai malam, maksudnya orang yang senantiasa sholat malam itu julu ma'aman ahabba. Maka jalannya adalah laksanakan, amalkan, jadi kebiasaan, jadikanlah amalan-amalan istimewa itu karakter, bagian dari diri kita, bagian dari kebiasaan kita.
agar kita sebagaimana yang dicita-citakan menjadi khairun nas, menjadi al-mu'minul qawi, dapat memuliakan kita semua. Waktunya habis, tapi ini mengakhiri ya hadis ke-28 ini terakhir di bab ini, masih banyak hadisnya, mudah-mudahan terwakili. Ini momen penting, hadisnya terpanjang tapi sebagian saja. Ini luar biasanya baca Quran ketika sholat ya. Hadisnya warwiya an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, dia berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, man shalla minkum minal lail. Barang siapa yang sholat malam, sholat tahajud, sekalipun sendiri di kamar atau di musola, di masjid, ya, maka pesan Nabi, pal yajhar bi qiraatihi, maka upayakan sholatnya jahar, enggak siron. Ini keutamaannya. Jadi sholatnya Bismillahirrahmanirrahim padahal sendiri, yang enggak begini, enggak dikeraskan. Ini al-afdol. Imam Nawawi mengatakan begitu, hadis juga begitu ya. Kenapa? Kenapa lebih afdol dijaharkan? Fa innal malaikata tusolli bisolatihi. Ingat, kita sholat sendiri. Di sekitar kita banyak malaikat yang sholat dengan kita. Ya, tapi dikasih tahu begitu jangan takut ya. Sholat sendiri di kamar, baru jangan begitu ya. Cuma ini informasi gaib. Kamu sholat sendiri, sholat malam. Ingat kamu bukan sendiri. Di belakang banyak para malaikat yang